the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo Mr. Ali, good afternoon. Hello, good afternoon, brother. Wah, keren sekali ini. Helikopter baru kah? Baru beli, tapi kredit jangka panjang. Ini mau pergi kemana ini rencananya, Mister? Saya mau terbang ke Cikeas. Cikeas, Jawa Barat ya? Apa? Jawa Barat? Jakarta kan Cikeas Oke, itu. ya. Di rumah temen dekatnya SBY. Oh, oke. Ya, dekatnya kediaman SBY. Oke, boleh ikut ya nanti? Boleh. Ya, sudah punya lisensi mengemudi helikopter? SIM-nya ini helikopter punya. Oke. Terus helikopter ini juga selain kredit saya juga sudah ada itu STNK-nya. Oke. BPKB-nya belum, masih Ya. dalam proses. Oke, terkait helikopter ini sepertinya sesuai dengan kontennya ini, Mister ya? Iya. Mau pergi di alam sana kah? Iya. Iya, tentang apa ini, Mister? Kontennya adalah the false witness atau saksi-saksi palsu. Wah, Keren penasaran banget ini, ya. Mister. Kalau dengar saksi-saksi palsu ini merinding ya sebetulnya. Iya. Tapi aku harus ungkapkan ini memberi pelajaran edukasi pada orang-orang yang menjadi saksi-saksi palsu yang hanya dibayar berapa, tapi di situ kan ada betrayal kan, ada fitnah kan, ada itu kebohongan. Oke, saya baca ya. Oke. Iya, jadi ini literasinya juga barusan nge-print di Tokped ya. Di situ ada printnya juga ya. Oke. Bersaksi di pengadilan ternyata bisa menimbulkan konsekuensi. Konsekuensi yang serius jika kesaksian seseorang salah satu terbukti palsu. Ancaman hukumannya bisa pidana dan pidana siap menanti. Seseorang yang awalnya duduk di kursi saksi, jika terbukti melakukan kesaksian palsu, dia berubah duduk di kursi tersangka. Lanjut. Lalu bagaimana dengan bersaksi palsu menurut syariat Islam? Oke, ini bisa untuk pembelajaran buat viewer saya yang harus jujur ya. Para ulama menggolongkan saksi palsu sebagai salah satu dosa besar. Dalam syarah Riyadus Shalihin, ucapan palsu didefinisikan sebagai sebuah kebohongan dan perbuatan yang mengada-ngada. Perbuatan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa yang membinasakan kita dan paling berat ketentuan hukum haramnya. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin menerangkan saksi palsu sebagai seseorang yang bersaksi terhadap sesuatu yang dia tidak mengetahui atau mengetahui yang sebaliknya. Jadi dibalik. Salah Al-Fauzan dalam fikih sehari-hari berpendapat seorang saksi haruslah menjelaskan apa yang telah ia saksikan dan ia ketahui. Kesaksian yang benar adalah sebuah kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah saksi-saksi itu enggan atau memberi keterangan apabila dipanggil." KS Al-Baqarah ayat 282. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini menyatakan ini merupakan perintah untuk menunaikan persaksian dan menyampaikannya kepada hakim sebab hal yang sangat dibutuhkan untuk menegaskan kebenaran dan hak. Larangan bersaksi palsu termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. KS Al-Hajj ayat 30. Para ulama bahkan menyejajarkan pelaku saksi palsu dengan pelaku kemusyrikan.
Jadi naudzubillah bila kita melakukan kemusyrikan. Perilaku kemusyrikan sendiri adalah sebuah dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah beberapa ayat Al-Quran yang menyandingkan perbuatan dusta dengan musyrik. Seperti dalam lanjutan surah Al-Hajj ayat 30 sampai 31, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang paling jauh. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengada-ngada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. KS Al-A'raf 7 ayat 33. Beberapa sifat Abdurrahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, adalah mereka yang tidak suka bersaksi palsu. KS Al-Furqan 25.72. Tafsir ayat ini disebutkan sifat lainnya yakni kufur, bohong, fasik, sia-sia, dan berkata yang batil. Makna lain dari ayat itu adalah nyanyian dan omong kosong. Lanjutan dari ayat 72 surah Al-Furqan adalah, dan apabila mereka bertemu dengan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Makanya kehormatan orang-orang yang melakukan perbuatan dusta sama sekali tidak ada. Dalam sebuah hadis lebih jelas lagi tentang derajat keharaman saksi palsu. Rasulullah SAW menyejajarkan perbuatan saksi palsu dengan syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Itu sama besarnya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kau kuberitahu tentang dosa besar yang paling besar? Kami semua menjawab, ya Rasul. Wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka pada orang tua dan jadi saksi palsu. Ketahuilah demikian pula ucapan bohong. Beliau mengucapkan berulang-ulang sehingga kami berkata, mudah-mudahan beliau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi daripada jadi saksi palsu lebih baik diam. Oke? Mengerjakan dengan penyejajaran dengan syirik dan durhaka kepada Allah, itu orang yang jadi saksi palsu. Dan orang-orang gemar melakukan perbuatan dusta juga termasuk golongan orang-orang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berjanji dia ingkar, dan jika diamati dia berkhianat, dan dia selalu berkata dusta. Hadis riwayat Muslim. Dusta juga bukan sifat orang yang beriman. Orang-orang yang memiliki iman, hatinya mungkin memiliki rasa takut untuk berdusta. Namun orang-orang yang beriman disifati Rasulullah tidak memiliki sedikit perangai dusta. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah mungkin orang yang mukmin itu penakut? Beliau menjawab, mungkin saja. Orang itu bertanya lagi, apa mungkin dia bakhil? Beliau menjawab, mungkin saja. Kemudian orang itu masih bertanya lagi, apakah mungkin dia berdusta? Beliau menjawab, mungkin saja.
HR Malik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Oke, itu tadi saksi-saksi palsu yang literasinya saya dapatkan dari Republika Online. That's about saksi palsu. Oke, Mr. Ali. Ya, makanya kita nggak boleh jadi saksi palsu. Iya. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, atau bilang diam aja, nggak usah ngomong apa-apa. Daripada dampaknya dari saksi palsu itu bisa jadi fitnah kan. Meskipun kita diiming-imingi uang ya, Mister ya. Ya, Maksudnya berat banget. berat. Nantinya kita berat. Oke. Oke, Mr. Ali, terima kasih atas pencerahannya. Pencerahan tentang saksi-saksi palsu dan hukumnya seperti apa tadi sudah saya sampaikan. Ya, saya sendiri juga pernah diceritain teman, kan? Teman itu berada di pengadilan dan rivalnya itu semuanya saksi-saksi palsu, bro. Berat banget itu nanti kan ininya. Rivalnya teman saya itu, tapi kalau teman saya saksi-saksinya semuanya original asli ya. Teman saya itu memang orangnya itu jujur dan ada bukti-bukti kuat dari kesaksian-kesaksian yang dia punya. That's about saksi-saksi palsu. I think enough for this meeting this afternoon. See you next time with the same time and same channel. Ya, saya mau parkir ini helikopter saya di mana? Di lapangan Dumpereng, Mister. Iya, lapangan Dompereng itu Kramat Jati ya. Iya. Oke, that's Oke. all. Ya, thank you very much. Oke, sampai jumpa di bandara, Mister. Ya.